Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga hati untuk selalu ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu pilar syukur. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah untuk beramal kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pilar syukur yang kedua adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dua kewajiban inilah kalau kita laksanakan akan menuntun kita kepada syukur. Kalau kita sudah berada di atas syukur kepada Allah, maka kita akan merasakan ketenangan batin, keberkahan hidup, dan kebahagiaan dunia akhirat. Ketika kebahagiaan itu berkurang, ketika kedamaian di dalam hidup kita ini berkurang, sebabnya karena dua, karena kita kurang ikhlas atau karena kurang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala begitu sayang kepada kita, sehingga Allah selalu memberi yang terbaik. Allah Jalla wa Ala tidak pernah mengingkari janjinya. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku. Para mufassir berkata, nikmat di sini bukan cuma nikmat yang terlihat, bahkan nikmat agama, nikmat kedekatan kita dengan Allah, nikmat kelezatan beribadah, itu Allah tambah apabila kita bersyukur pada Allah. Kenikmatan ibadah tidak bisa dibeli dengan duit. Orang mungkin kaya, tapi dia tidak bisa membeli kenikmatan ibadah, ketenangan hati. Kita bisa meraih ketenangan hidup, kenikmatan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun bertambahnya nikmat terhadap nikmat yang terlihat itu dirasakan oleh kita, maka nikmat yang terlihat, yang zahir, yang bersifat lahiriah, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah memberi kita misalnya harta, harta kita malah lebih bermanfaat, lebih dekat kepada Allah. Kuncinya syukur. Disyukur kepada Allah. Ingat, ujian terberat manusia itu ujian kekayaan, ujian kenikmatan. Allah Jalla wa'ala menghadirkan kita di dunia untuk diuji. Diuji bukan untuk menyengsarakan. Diuji bukan untuk membuat kita susah berbaik sangkalah kepada Allah. Allah menguji kita
untuk menguji kejujuran iman kita kepada Allah. Allah menguji kita untuk membersihkan hati agar lebih suci, lebih bersih, dan layak mendapatkan nikmat dunia akhirat. Karena para jemaah, kenikmatan itu identik dengan kesucian hati. Kenikmatan itu identik dengan kesucian hati. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman, di mana malaikat menyambut para calon penghuni surga. Malaikat itu berkata kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga, "Salamun alaikum tibtun." Selamat datang, wahai orang-orang yang suci hati. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mentadaburi surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Dengan kita memahami dan menangkap pesan Allah Jalla wa'ala dari surah yang paling penting dan paling agung di dalam Al-Quran ini, maka kita bisa meniti hidup ini, ya, bisa menjalani hidup ini lebih bermakna. Semakin bertambah umur kita, semakin dekat dengan Allah. Semakin bertambah usia kita, semakin baik amalan, amal kebaikan kita dan ibadah kita. Kuncinya pada pemahaman kita terhadap surah Al-Fatihah. Para jemaah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci, semua kitab suci, terutama kepada beberapa nabi. Yang terakhir adalah Al-Quran. Perlu kita ketahui, kitab suci itu isinya data tentang Allah. Makanya kitab suci itu hakikatnya adalah surat cintanya Allah kepada hambanya. Makanya tidak ada orang merasa bosan membaca Al-Quran. Tidak ada seorang pun merasa bosan dengan mendengarkan lantunan Al-Quran. Nggak ada. Berbeda dengan lagu, dia ada masanya. Dia berlaku hit pada lagu, tapi tidak berlaku hit pada Al-Quranul Karim. Itulah Al-Qurannya Allah Jalla wa'ala. Kenapa demikian? Karena dia menyentuh hati. Segala sesuatu yang menyentuh hati tidak menimbulkan kebosanan. Pegang itu. Segala sesuatu yang menyentuh hati secara hakiki, dia tidak akan pernah menimbulkan kebosanan. Makanya kalau ada orang merasa bosan, berarti yang dilakukan, yang berinteraksi dengannya, itu tidak menyentuhnya secara mendalam. Secara mendalam. Itulah sebabnya mengapa misalnya Allah Jalla wa'ala menyuruh kita yang berumah tangga menjalani, ya, biduk rumah tangga. Menjalani di biduk rumah tangga dengan dasar cinta karena Allah. Bukan cinta karena kebaikan suami. Bukan sayang karena kelebihan suami. Akan menimbulkan kebosanan. Al-mahabbah fillah, cinta karena Allah. Itu akan membuat hati ini selalu nikmat dan kuat ketika terjadi persoalan. Ketika terjadi ujian. Jadi kitab suci ini isinya adalah tentang Allah Jalla wa'ala. Makanya Al-Quran dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai muhaimin, yaitu ringkasan dari semua isi kitab suci sebelumnya. Ya. Jadi konklusi dari semua isi kitab suci itu terangkum di dalam Al-Quran. Tahukah para jemaah sekalian? Seluruh isi kitab suci terangkum dalam Al-Quran. Dan seluruh isi Al-Quran terangkum dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita memahami Al-Fatihah berarti memahami seluruh Al-Quran. Itulah sebabnya mengapa Al-Fatihah dikatakan sebagai a'dhamus surah fil Quran. Merupakan
surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Karena dia merupakan representasi daripada isi Al-Quran. Siapa yang memahami Al-Fatihah, pasti paham Al-Quran. Secara umum. Dia paham itu. Apa pesan Allah di Al-Baqarah, apa pesan Allah di Ali Imran, apa pesan Allah di Al-Nisa, apa pesan Allah di Al-Ma'idah, sampai An-Nas. Paham. Baik, kita masuk ke dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Isi dari surah Al-Fatihah merupakan representasi daripada isi Al-Quran, yaitu 3. Yang pertama, isi Al-Fatihah sama dengan isi Al-Quran, adalah data tentang Allah. Kalau kita ingin mengenal Allah Jalla wa'ala, kita bisa mengenalnya melalui Al-Quran. Allah itu maha gaib. Tidak bisa Allah dikenal, diketahui melalui akal. Tidak terjangkau akal, tidak menjangkau akal. Data yang bersifat gaib. Allah Jalla wa'ala hanya bisa kita kenal melalui dalil. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kapan kita mengenal Allah melalui akal, pasti kita tidak mengenal Allah. Maka Allah yang kita kenal bukan Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah adalah yang kita kenal melalui Al-Quran. Yang kedua, isi Al-Fatihah menginformasikan kepada kita tentang segala sesuatu yang dicintai Allah dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan syariat. Apa itu hakikat syariat? Syariat Islam adalah informasi tentang segala sesuatu yang dicintai Allah dan dibenci Allah Jalla wa ala. Yang dicintai Allah yang disebut dengan perintah. Kalau kita tidak melaksanakan, maka di situ ada dosa. Larangan Allah atau yang dibenci Allah disebut dengan larangan. Apabila kita langgar, maka di sana pula ada dosa. Jadi dosa dan pahala terkait dengan cinta dan bencinya Allah. Tapi tidak ada dosa terkait dengan makruh, mubah. Tapi begitu sayang Allah kepada kita, sampai hal yang bersifat sunnah ada pahala di sana. Melebar, meluas pahala sampai kepada sesuatu yang mungkin dikatakan sunnah atau sesuatu yang agak disenangi Allah. Yang ketiga, isi Al-Fatihah atau isi Al-Quranul Karim adalah kisah tentang orang-orang yang Allah benci dan kisah orang-orang yang Allah cintai. Dan itu Allah sebutkan dalam ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita kupas, kita telaah Al-Fatihah ayat per ayat, kita tangkap pesannya. Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma ma'na al-hamd? Apa arti alhamd? Arti alhamd sebagian jelaskan para ulama, itsbatul kamali lillah wa tanzihu an naqais wal uyub. Alhamdu itu artinya menetapkan kesempurnaan hanya bagi Allah dan menafikan semua kekurangan dari Allah. Jadi orang yang bertahmid kepada Allah, dialah orang yang bahagia. Karena Allah tidak pernah berbuat salah. Allah itu selalu melakukan hal yang sempurna. Kalau dia memahami Alhamdulillah, maka dia meyakini semua perbuatan Allah itu sempurna. Orang yang memahami Alhamdulillah,
dia pasti akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Alhamdulillah. Artinya kita memahami semua perbuatan Allah itu baik. Semua perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Perbuatan Allah Jalla wa'ala, apapun yang Allah lakukan tidak lepas dari 4. Berdasarkan rahmat, sayang Allah kepada kita. Selama yang Allah lakukan terhadap kita dan kita beriman, pasti itu rahmat. Walaupun misalnya secara lahiriah terasa pahit, tapi hakikatnya rahmat. Yang kedua adalah ihsan, kebaikan Allah kepada hambanya. Yang ketiga adalah hikmah. Sesuatu yang buruk belum tentu buruk. Manusia memiliki keterbatasan ilmu. Allah Jalla wa'ala menciptakan iblis bukan untuk menyesatkan kita. Allah Jalla wa'ala menciptakan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan bukan untuk menjerumuskan kita kepada hal tersebut. Allah Jalla wa'ala menciptakan iblis agar kita bisa merasakan lezatnya taubat kepada Allah. Itu hikmah. Allah Jalla wa'ala menciptakan kufur supaya kita merasakan lezatnya iman. Kata seorang penyair, "Asy-syai'u la yu'rafu illa bididdi." Sesuatu tidak bisa kita rasakan kecuali kita telah merasakan sesuatu yang merupakan kebalikannya. Apakah kita merasakan nikmat sehat kalau kita tidak pernah sakit? La abadan. Apakah kita bisa merasakan nikmatnya penderitaan hidup kalau kita tidak pernah susah? Nikmatnya kekayaan kalau kita tidak pernah susah? Kalau dari kecil kita kaya, nggak pernah kita merasakan susah. Jadi sesuatu itu kita ketahui nikmatnya. Betapa berharganya nikmat itu ketika kita pernah merasakan kebalikan dari suatu tersebut. Allah menciptakan sesuatu yang buruk karena hikmah. Yang keempat, Allah Jalla wa'ala perbuatannya berdasarkan keadilan. Jadi kalau ada di dalam hidup kita sesuatu yang menyengsarakan kita, sesuatu yang menyusahkan kita, itu karena dosa, hanya dosa kita saja. Al-jaza min jinsil amal. Segala apa yang membuat hidup ini susah, setimpal dengan dosa yang telah kita lakukan. Tidak lebih, tidak kurang. Itu makna itsbatul hamd. Itu artinya memuji Allah Jalla wa'ala. Arti alhamdulillah, artinya kita yakin Allah tidak pernah. Allah Jalla wa'ala selalu memberi yang terbaik. Jadi kalau kita alhamdulillah, artinya kita meyakini Allah selalu melakukan yang terbaik. Selalu melakukan yang terbaik bagi diri saya. Itu makna alhamdulillah. Makanya tahmid itu harus dilakukan dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Dengan hati, bagaimana kita memuji Allah? Dengan cinta Allah. Begitu cara kita bertahmid kepada Allah, dengan hati yang cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah. Tapi kalau hati lebih cinta anak, lebih cinta suami, lebih cinta orang tua daripada Allah, dia tidak bertahmid. Ya. Makanya terasa kok beda ya, hati ini mudah gelisah. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Hati ini akan tenang kalau dia berzikir kepada Allah, yaitu cinta dan rindu kepada Allah. Lihat Rasulullah alaihissalam. Apakah beliau tidak cinta Aisyah? Istri yang paling beliau cinta itu Aisyah. Setiap hari kalau beliau berada di istri yang lain, selalu beliau ingat Aisyah. Sampai di akhir hayat beliau ketika beliau sakit. Dan penyakit sakit yang beliau derita membuat beliau meninggal dunia.
Ketika beliau berada di istri beliau Saudah binti Zam'ah, matanya melirik ke rumah Aisyah. Lalu kata Saudah, ya Rasulullah, saya paham. Saya paham. Hari ini juga engkau kami antar ke Aisyah. Diantarlah Rasulullah SAW ke Aisyah. Sampai dia Aisyah. Besoknya beliau meninggal. Sebelum beliau meninggal, semua kumpul. Kumpul semua. Dan Aisyah memangku Rasulullah. Kepala beliau di atas paha Aisyah. Semua pada kumpul. Fatimah bengkak matanya, nangis dia. Karena dia merasa ayahnya sudah mendekati kematian. Abu Bakar tidak ada, sedang safar. Lalu Fatimah mengatakan, ayah, jangan tinggalkan kami, ayah. Jangan tinggalkan kami. Lalu, tidak lama Jibril datang. Bersama malaikat maut. Memang betul-betul hari itu adalah ajal Rasulullah. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, hari ini adalah hari terakhirmu di dunia. Tetapi Allah dengan istimewa yang Allah berikan kepada kamu, Allah memberi pilihan. Kamu ingin meninggal sekarang atau nanti? Rasulullah SAW melihat Aisyah, istri yang masih muda belia, yang masih 18 tahun. Beliau melihat anaknya. Apakah sudah siap mereka aku tinggalkan? Lalu Rasulullah SAW tanpa ada rasa ragu dan bimbang, lihat, dzikir. Setelah ditawarkan oleh Jibril, kamu mau tetap di dunia, dipanjang umurmu, atau hari ini kamu mau meninggalkan mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Ar-rafiqul a'la. Saya ingin pulang kampung. Saya ingin pulang kampung. Saya rindu kepada Allah. Kenapa? Apakah dia tidak rindu Aisyah? Apakah dia tidak rindu Fatimah? Inilah orang yang tenang jiwanya. Itulah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, saya rindu Allah. Saya ingin pulang kampung. Saya ingin bertemu dengan para nabi. Ar-rafiqul a'la, temanku di surga. Ar-rafiqul a'la, temanku yang ada di atas sana. Mana kita? Apakah pernah kita di saat sholat rindu kepada Allah? Apakah pernah kita di saat sujud menangis bersibuk di hadapan Allah? Mana hati kita? Ingat, Allah menciptakan kita, memberikan hati untuk Allah, bukan untuk anak, bukan untuk cucu, bukan untuk mereka. Karena hati inilah yang menentukan nasib akhirat. Yang pertama lo lihat di saat kita wafat, hati dia gimana. Ini disebut dengan nafsul mutmainnah. Kita disambut oleh Allah, sebelum masuk ke surga, dilihat hati kita. Hati yang suci, hati yang tenang adalah hati yang cinta rindu kepada Allah Jalla wa'ala. Para jemaah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertahmid kepada Allah tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan perbuatan, yaitu perbuatan yang dicintai Allah. Itulah maksud daripada kenapa kita harus mengikuti Rasul. Karena semua amal yang sesuai dengan contoh Rasul adalah amal yang dicintai Allah. Lihatlah surah Ali Imran ayat 31. Buktikan bahwa kita bertahmid kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, sampaikanlah ya Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, buktikan kejujuran, keseriusan cintamu kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, itu baru alhamdulillah. Lalu Allah katakan Rabbil Alamin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada siapa kita memuji? Kepada Allah. Kenapa tidak dikatakan alhamdu lin nabi, alhamdu lil malaika, li Jibril wa Mikail? Kenapa alhamdu hanya untuk Allah? Karena kesempurnaan hanya milik Allah.
Kalau kesempurnaan hanya milik Allah, berarti kita tidak boleh berharap kepada siapapun. Siapa yang berharap kepada selain Allah, pasti hatinya lemah. Pasti jiwanya rapuh. Berharaplah hanya kepada Allah. Sandarkan hati hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah. Itu yang membuat kita mudah kecewa. Itu yang membuat kita sulit memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena hati kita berikan kepada makhluk. Kepada suami kita. Kecewa saya sama dia. Kecewa saya sama sahabat saya. Karena Anda memberikan hati Anda kepada selain Allah. Kecewa itu sebabnya. Bahkan membuat kita sulit memaafkan kesalahan orang lain. Karena hati ini terlalu berharap kepada makhluk. Makanya orang ikhlas itu, dia pasti sanggup memaafkan kesalahan orang sebesar dan sebanyak apapun kesalahan itu. Makanya itu ciri orang-orang beriman. Wal'afina 'anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Apa makna lillah? Para jemaah sekalian, Allah itu artinya yang berhak dicintai dan ditaati. Jadi kita memuji Allah dengan cinta, dengan hati. Inilah dasar utama memuji Allah. Berikan hatimu kepada Allah. Karena Allah yang berhak dicintai. Alhamdulillah. Berikan hatimu kepada Allah. Dan Allah berarti yang berhak ditaati. Taati Allah. Ketaatan kita kepada makhluk harus mengikuti ketaatan kepada Allah. Perintah orang tua, perintah suami, perintah siapapun harus tunduk harus berada di bawah perintah Allah. Tabaraka wa ta'ala. Itu prinsip yang harus kita jaga. Lalu Allah katakan, apa yang membuatmu ya Allah berhak dicintai? Apa yang membuatmu berhak untuk ditaati secara mutlak? Aku ini Rabbil Alamin. Para mufassir mengatakan, Rabb itu artinya 3. Yang menciptakan, yang mengatur dan mengurus makhluk, tadbir, dan yang memiliki. Siapa yang memiliki 3 hal ini dia berhak diibadahi. Yang menciptakan, yang mengurus seluruh makhluk tanpa lelah, dan yang memiliki. Kalau ada selain Allah mampu melakukan salah satu dari 3 ini, dia berhak diibadahi, berhak disembah. Makanya Allah dalam ayat banyak sekali Allah katakan la'allakum ya ulul albab, la'allakum taqilun, la'allakum tatafakkarun. Di mana akalmu? Di mana logikamu? Tuhan yang kalian sembah itu tidak mampu menciptakan. Tidak memiliki. Semuanya milik Allah. Dan tidak mengurus makhluk dengan penuh kasih sayang. Perhatikan. Kenapa hanya Allah Jalla wa'ala yang kita sembah, yang namanya tauhid? Karena Allah yang menciptakan kita, hanya Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita dengan keadaan yang sempurna. Kenapa hanya Allah yang kita sembah? Karena Allah yang mengurus kita dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh rahmat. Dengan penuh rahmat Allah Jalla wa'ala mengurus kita. Semua yang dialami oleh seorang mukmin hakikatnya rahmat. Hakikatnya rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Tidak ada satupun yang dialami oleh seorang mukmin, tidak ada satupun takdir yang dirasakan, yang diterima oleh seorang mukmin dan mukminah
kecuali itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepadanya. Pahami itu para jemaah. Allah Jalla wa Ala berfirman, kataba ala nafsi rahmah. Aku telah tetapkan diriku harus sayang. Tidak boleh jadi pemarah. Aku tidak boleh menjadi rob pemarah. Tidak boleh. Kataba ala nafsi rahmah. Dan Allah telah berjanji sendirinya. Sabaqat rahmati ghadabi. Aku tidak boleh lebih mengedepankan kemurkaan daripada rahmat. Aku harus lebih mengedepankan rahmat daripada kemurkaan. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala yang mengurus kita, Allah urus dengan penuh kasih sayang. Kita analogikan para jemaah. Nabi SAW pernah memperlihatkan sahabat seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ibu itu panik, menangis, meronta-ronta. Dia mengatakan, anakku, anakku. Di mana anakku? Dia lari ke sana, lari ke sini. Dan Nabi membiarkan ibu itu mencari anaknya sendiri. Sahabat ingin bantu, biarkan. Insya Allah bentar lagi dia ketemu, menemukan anaknya. Betul tidak lama, ketemu langsung dipeluk menangis, penuh kebahagiaan. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, saya ingin tanya kepada kalian. Apakah ibu itu sayang kepada anaknya? Lalu sahabat, ya Rasulullah, apa ada ibu yang tidak sayang anaknya? Lalu Nabi menunjuk ke langit. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu itu kepada anak. Allah lebih sayang. Jadi semua kebaikan bukan karena jerih payah kita. Semua kebaikan, apapun itu, adalah berkat rahmat Allah. Semua keburukan yang kita alami dalam hidup ini hanya karena dosa kita. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih. Kalau ada yang tidak mengenakan dalam hidup ini, ya berarti karena dosa. Gak ada alasan orang berburuk sangka kepada Allah. Mau rumah tangga bermasalah, mau anak durhaka, mau semuanya karena dosa. Jangan pernah menyalahkan Allah. Allah itu sayang. Allah tidak pernah berubah. Berbeda dengan manusia yang pilih hati yang selalu berubah-ubah. Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah berubah. Selalu sayang. Banyak bukti yang membuktikan Allah begitu sayang kepada kita. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala ingin meyakinkan kita bahwa yang mengurus kita yang Maha Penyayang. Rabbul Alamin. Yang memiliki kita, yang menentukan hidup kita adalah yang Maha Penyayang. Kalau kita masih ragu, kata Allah, Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim. Kenali aku, kata Allah, yang mengurusmu, yang mengatur hidupmu, yang memberimu keturunan, yang memberimu uang, memberimu segalanya. Aku ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu maknanya Allah ingin meyakinkan kita bahwa Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita, tidak perlu kita ragukan akan kasih sayangnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang bersifat umum. Ar-Rahim kasih sayang khusus. Semakin kamu cinta dan taat aku akan semakin dekat denganmu. Misal, kita Muslim, maka Allah beri rahmat yang umum. Lalu kita semakin beriman, ditambah terus. Apa yang Allah tambah? Jadi dari Islam ke iman, dari iman kepada takut kepada Allah, dari takut kepada cinta, dari cinta kepada ridha, dari cinta itu lahirlah taat, taat kepada Allah Jalla wa Ala. Allah buktikan Allah Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala membuktikan Allah Ar-Rahim.
Kasih sayang Allah yang begitu spesial Allah berikan kepada orang yang hatinya cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengarahkan hati ini kepada Allah. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang yang selalu mengingat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Orang yang selalu mengingat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia akan selalu taat. Dia akan selalu cinta. Karena cinta kasih. Kalau Allah kasih, dibalas dengan cinta dong. Jangan dibalas dengan yang lain. Cinta kasih. Allah Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih. Balas. Respon dengan apa? Dengan cinta. Itu maknanya. Kemudian Allah katakan, Maliki Yaumiddin. Sampai Allah jamin. Apa yang kita lakukan di dunia dengan dasar cinta. Nah, ini penting para jemaah. Jadi yang akan menjadi bekal akhirat, yang akan membuat kita istiqomah, kuncinya di Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Jadi Allah katakan Malik Yaumiddin, dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Jadi nasib akhiratmu, kata Allah, ditentukan oleh bagaimana kamu mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kata ulama, ibadah itu apa? Ibadah itu. Ibadah al-asl ibadati al-hubbu billah wa ta'at. Ibadah itu cinta kepada Allah yang menghinakan. Al-mahabbatu wa ta'zim. Itulah ibadah. Unsur ta'zim. Segala sesuatu yang mengandung unsur ta'zim namanya ibadah. Dari mana indikasinya? Indikasinya dua, cinta dan taat mutlak. Kalau ada orang cinta, tapi tidak taat, dia tidak beribadah. Ada orang taat, tapi tidak dengan dasar cinta, dia bukan beribadah. Siapa yang beribadah? Alladzi yuhibbu wa yuti. Yang beribadah adalah yang melakukan sesuatu dengan dasar cinta, dan selalu patuh. Jadi cinta itu, cinta dan patuh, itu ibadah. Pahami itu? Ya, cinta dan patuh. Karena kalau orang tidak patuh, berarti bohong cintanya. Makanya ada seorang penyair berkata, ta'sil ila wa anta tudhiru hubbahu, hadza la umruka fil qiyasi badi, law kana hubbuka sadiqan la ta'atu innal muhibba liman yuhibbu muti. Ta'sil ila wa anta tudhiru hubbah. Kamu mengklaim diri kamu cinta Allah, tapi suka durhaka kepada Allah. Aneh. Unik sekali cintamu kepada Allah. Lau kana hubbuka shadiqa, kalau cintamu itu tulus, cintamu itu betul-betul asli, cintamu kepada Allah betul-betul asli, la ta'tahu, pasti kamu taat kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena cinta itu melahirkan ketaatan. Kalau anak nggak nurut, berarti dia kurang sayang sama orang tua. Siapapun yang tidak patuh, itu pasti karena tidak cinta. Jemaah. Cinta melahirkan secara internal, melahirkan kenikmatan. Kenikmatan kebahagiaan hakiki lahir dari cinta kepada Allah. Apa yang membuat hati ini tidak bahagianya mengalami kebahagiaan yang semu? Karena cinta kepada dunia. Hati ini fungsinya hanya satu. Hanya satu fungsi hati. Mencintai. Dia tidak untuk takut, dia tidak untuk berharap, dia tidak untuk bersandar, dia apapun tidak ada. Menyesal, takut, harap itu bukan fungsi hati utama, bukan itu. Fungsi hati hanya satu, mencintai. Jadi gampang sekali kalau hati kita gunakan untuk cinta Allah, di situ kebahagiaan. Tapi kalau kita gunakan hati untuk cinta kepada selain Allah, pasti di situ awal kegelisahan, kesedihan. Orang yang mencintai selain Allah sama disiksa dengan 3 siksa.
Bukan lebih, tapi sama. Makanya kata Allah, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mencintai Allah atau mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Jadi awal hati ini tersiksa, mengalami kegundahan, keresahan, ketidaktenangan ketika kita mencintai selain Allah sama. Sama. Seperti mencintai Allah. Apa 3 siksa yang akan selalu melanda hati ini? Pertama, kesedihan. Hati mudah mengalami duka. Hammun lazim, mudah sedih, mudah berduka. Apa saja, ya Allah, mudah sedih. Bahkan berlarut-larut dalam kesedihan. Tidak ada alasan. Alasannya apa? Nggak tahu, saya sedih. Itulah potret wanita-wanita ketika mengalami kesedihan. Kadang-kadang tidak ada alasannya, udah sedih aja saya. Padahal ikhlas, iya ikhlas, tapi sedihnya nggak hilang-hilang. Kenapa? Virus cinta dunia ada di hati orang yang seperti itu. Kemudian apa lagi? Ta'ambudaim. Hati ini selalu lelah. Mudah lelah. Capek saya. Hati yang mudah lelah. Indikasi dia adalah hati yang sakit. Makanya orang yang cinta Allah, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah lelah dalam beramal. Tidak pernah lelah dalam melakukan sesuatu yang dicintai Allah. Terus. Tidak mengenal menyerah. Sabar itu kuncinya cinta Allah. Sabar dia. Kenapa? Karena tidak pernah lelah hatinya. Gambaran-gambar orang yang lelah hatinya. Saya itu lelah ya. Menghadapi kekurangan suami, menghadapi kekurangan makhluk. Para jamaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu membuat kita kuat bukan hanya ketika mengalami hal yang baik, tapi membuat kita kuat dalam menghadapi hal yang tidak baik. Dalam segala hal. Termasuk dalam berumah tangga. Allah Jalla wa'ala mengajarkan kita untuk bisa menjalani hidup rumah tangga dengan baik. Maka jalani bahtera rumah tangga bukan karena kelebihan suami, tapi jalani bahtera rumah tangga, hidup rumah tangga karena perintah Allah. Karena dia bukan makhluk yang sempurna, dia pasti mengecewakan kita. Begitu pula terhadap siapapun, terhadap anak. Makanya kalau ada orang tua kecewa sama anak, menyesal telah melahirkannya, bahkan mengutuknya, mendoakan keburukan. Karena orang tua ini mendidik bukan karena perintah Allah. Para jamaah, jalani hidup terutama bersama orang yang kita cintai. Perhatikan. Karena ujian paling berat datang dari orang yang kita cintai. Karena dia menyiksa hati. Makanya Allah Jalla wa'ala apabila mencintai kita, Allah uji melalui orang yang kita sayangi. Itu pasti. Semakin kita dekat dengan Allah, diuji. Ibrahim diuji oleh Allah melalui siapa? Bapaknya. Dan juga melalui siapa? Anaknya disuruh apa oleh Allah? Inilah momennya Idul Adha itu Ibrahim. Diuji oleh Allah untuk apa? Menyembelih anaknya. Dan anaknya itu yang paling dia sayang. Di saat itu ada Sarah, ada Hajar, ada Ishak. Kenapa yang disuruh sembelih Ismail? Karena di saat itu hatinya tertambat kepada Ismail. Setiap hari berdua terus. Suka membantu ayahnya Ismail. Bayangkan, di saat suka membantu, coba ibu kalau punya anak nurut,
Kemana-mana selalu ibu dibantu. Lalu dia disuruh oleh Allah untuk disembelih. Kira-kira ibu sanggup? Tapi apa hikmah dibalik perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih? Allah ingin menguji para jemaah. Dia mencintai anak karena siapa? Kalau dia mencintai anak karena perintah Allah, dia sanggup dia. Diuji oleh Allah. Dia betul-betul beribadah atau bersyukur kepada Allah atau tidak. Dengan apa? Kamu pilih anakmu atau aku. Itu kunci syukur. Itu kunci kebahagiaan. Ibrahim pada saat begitu dekat dengan Ismail, Allah perintahkan melalui mimpi, sembelih anak kamu. Lalu di pagi hari, sambil bergetar Ibrahim alaihissalam, dia bilang ke ayahnya, ke anaknya, "Nah, ayah ingin menyampaikan sesuatu." "Apa ayah?" Sambil gemetar tangannya. "Apa ayah?" "Ayah tadi malam bermimpi." Bergetar bibirnya ketika bicara, tangannya bergetar. "Apa ayah? Bicaralah ayah." "Ayah bermimpi. Ayah mendapatkan perintah dari Allah." Lama sekali bicaranya. "Perintah apa ya? Ya ayah, perintah apa?" "Perintah untuk menyembelih Ismail." Lihat, nikmatnya anak soleh. Selalu mendukung kebaikan orang tua. Makanya orang tua yang bahagia itu bukan orang tua yang sukses anaknya secara duniawi, tapi yang soleh. Karena yang bisa membahagiakan hati orang tua yang soleh, yang menyentuh hati orang tua, yang beriman, yang takut kepada Allah, yang cinta Allah. Itu dia akan selalu membahagiakan orang tua. Bukan cuma di dunia, di akhirat. Di akhirat. Lalu apa kata anak Ismail? "Ya abati, if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Ayah, itu kan perintah Allah. Itu perintah Allah. Allah yang menciptakanmu, Allah yang menyayangimu. Itu perintah. Laksanakan ayah. Kalau memang ini adalah bukti syukurmu kepada Allah, ingin membuktikan bahwa engkau adalah lebih cinta Allah, buktikan. Tidak mengenal, tidak taat. Sami'na wa ta'na. Dilaksanakan. Dia nyembelih sambil nangis dia. Mengasah pisau sambil nangis. Pada saat betul-betul hampir menggorok lehernya, lalu Allah katakan, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim, tasaddaq ya, cukup Ibrahim. Kamu terbukti bahwa kamu lebih mencintai aku daripada anak." Ya, itu ibadah. Jangan beribadah. Saya sholat, Ustaz, alhamdulillah saya beribadah selama dari muda saya. Kan, ibadah itu bukan sholat. Ibadah itu bukan berjilbab, bukan. Ibadah itu bukan cuma zikir, bawa tasbih kemana-mana, bukan. Ibadah itu ibadah hati. Ini cabang. Amal itu cabang. Inti ibadah hati. Kapan hati ini cinta Allah, rindu Allah, Jalla wa'ala, maka inilah ibadah. Makanya orang yang hatinya mencintai Allah, dia tidak pernah tuh merasa sholat itu kewajiban, nggak pernah. Dia merasa saya butuh. Lihat Nabi Alisa, lihat Nabi. Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Saya senang ketika saya berkumpul dengan keluarga saya. Dua hal yang sangat saya suka di dunia, apa? Ketika bersama wanita solehah dan parfum, kata Nabi. Itu paling mengembirakan hati. Kalau saya bersama istri solehah, anak solehah, itu paling membuat hati ini gembira. Yang kedua, parfum. Beliau kalau dikasih parfum, wuduh paling bahagia beliau. Tapi apa kata Nabi alaihissalam? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Tapi yang paling membuat hatiku tenang, membuat hatiku bahagia betul, sejuk, sholat. Lihat, sholat. Apakah kalah Aisyah yang cantik itu, yang muda belia, membahagiakan hati Nabi daripada sholat? Rasul mencintai Aisyah, hanya kulitnya aja. Tapi dalamnya hati,
itu wilayahnya Allah, dia nggak kasih ke Aisyah. Begitu strategi kita dalam menjaga ketenangan. Hati ini, luarnya aja berikan ke anak. Luarnya saja berikan kepada suami, kepada orang tua, tapi dalam yang paling dalam berikan kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat Nabi alaihissalam, yang paling membuat hatiku tenang, hatiku sejuk, hatiku damai adalah sholat. Makanya Rasul selalu bilang ke Bilal, selalu mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihni bis sholat. Bilal, kalau sudah tiba waktu sholat, segeralah kumandangkan azan. Tenangkan hatiku dengan sholat. Nabi yang hatinya bersih, gak punya dosa, dijamin surga. Beliau merasa bahwa yang membuat hati beliau itu tenang, damai, itu sholat. Kenapa beliau menikmati sholat? Dasarnya karena beliau lebih cinta Allah. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi, kalau kita ingin bahagia, saya mau tahu, Ustaz, nanti kalau saya meninggal di alam kubur, saya bahagia nggak? Kalau nanti di akhirat, saya bahagia nggak? Gampang, lihat Ar-Rahmanur Rahim. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau kita mau tahu nasib kita di akhirat, lihat hatimu selama di dunia. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, di dunia ini ada surga. Inna fi dunya jannah ma lam yadkhuluha lam yatul jannatal akhirah. Di dunia ada surga. Siapa yang belum pernah menikmati surga dunia, dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat. Surga akhirat itu estafet dari surga dunia. Jadi kalau kita ingin meninggal husnul khotimah, kalau kita ingin merasakan nikmat kubur, ingin merasakan nikmat mahsyar, ingin merasakan nikmat akhirat, dirindukan oleh Allah. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Kata Nabi alaihissalam, man habba liqa Allah habba liqa'ah. Man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang rindu kepadaku, aku rindu kepadanya. Siapa yang tidak ingin berjumpa denganku, aku tidak mau berjumpa dengannya, kata Allah Jalla. Kuncinya di sini, di dunia ini, cari dunia, cari surga dunia itu. Apa surga dunia? Ditanya Syekhul Islam oleh Ibnu Qayyim, muridnya. Guruku, apa itu surga dunia? Yang mengantarkan kita pada surga akhirat. Surga dunia itu cinta Allah, rindu kepadanya, dan taat kepadanya. Udah itu surga. Cinta Allah, rindu kepadanya, dan taat kepadanya. Semua isi Al-Quran membimbing kita kepada tiga itu. Semua isi hadis Rasulullah SAW menuntut kita kepada tiga hal. Makanya Al-Quran hadis harus kita lakukan dengan tiga hal. Yang pertama, Al-Quran ya. Karena kalau tidak memperlakukan dengan tiga, maka kita tidak akan pernah sampai kepada cinta, kepada rindu, dan kepada taat. Yang pertama adalah membaca. Membaca dengan baik, ya tulunahu haqqa tilawati. Bagaimana kita cinta Allah? Kita tidak mampu membaca Quran dengan baik. Kata Nabi alaihissalam, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf 10 pahala. Bayangkan para jemaah. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Siapa yang diberi satu huruf itu 10? Yang baca Qur'annya benar. Mau tahu orang itu cinta dunia. Yang jauh di Al-Quran yang tidak bisa baca sampai sekarang. Itu berarti dia lebih cinta dunia dia. Bagaimana dapat surga akhirat? Allah itu, ingat, akan bertanya sesuatu yang wajib. Alangkah malunya kita bertemu Allah. Kamu sudah bisa baca Al-Quran? Belum ya Allah. Selama puluhan tahun kemana aja kita? Allah Jalla wa'ala akan memberi kita kebahagiaan dunia akhirat selama kita memenuhi apa yang Allah minta. Penting itu. Ibtaghi bima talawallahu mink. Lakukan apa yang Allah minta. Penuhi apa yang Allah minta. Karena yang akan Allah tanya sesuatu yang Allah minta sama di dunia. Berarti kita wajib baca Quran. Yang kedua, tadabbur. Tadabbur itu meresapi, menghayati makna Al-Quran sesuai dengan apa yang ditafsirkan para mufassir. Kalau sudah ditafsirkan, lalu kita resapi, kita hayati, itu namanya tadabbur.
Ya, tadabbur. Karena tanpa penghayatan, begini prosesnya. Nabi alaihissalam mengajarkan kita untuk sampai cinta. Yang pertama, kata Nabi, ana a'lamakum billah. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah. Berarti untuk cinta kita harus belajar agama. Belajar agama bukan untuk mengkotak-kotakan jamaah, bukan untuk mencari sensasi, bukan. Belajar agama, targetnya apa? Agar mengenal Allah. Kalau kita ingin tahu bahwa ilmu kita berkah nggak sih dari pengajian? Ya, berkah. Apa indikasinya? Ilmu agama yang kita dapatkan membuat kita semakin takut kepada Allah. Itu baru ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadi ulama. Orang yang berilmu itu, orang yang berkah ilmunya yang takut kepada Allah. Itu. Makanya kata Allah Jalla wa'ala, wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku jika kamu beriman. Jadi, yang membentengi kita dari segala penyimpangan, yang namanya iman itu, di situ apa namanya iman maknanya? Takut kepada Allah. Jadi ada takut, ada iman. Orang berbuat macam-macam, kenapa? Karena nggak ada benteng. Karena nggak ada kontrol. Karena nggak ada iman. Maksudnya iman di situ apa? Takut. Makanya, sebelum mencapai takut, kita harus belajar. Belajar agama, tujuannya mengenal Allah. Mengenal Allah Jalla wa'ala, apa langsung cinta? Enggak. Enggak ada orang langsung jatuh cinta, enggak ada. Dari mengenal Allah, muncul takut. Makanya kata ulama, bedanya takut dengan cinta apa? Takut itu jalan, sarana. Dia itu ibadah, sarana. Jadi jalan menuju cinta. Kalau udah mencapai takut, baru bertahap menuju cinta. Makanya kata Nabi alaihissalam, saya ini orang yang paling mengenal Allah. Paling takut kepada Allah, lihat. Dan yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi kita nih, kenapa kurang menikmati perintah Allah dalam melaksanakannya? Kurang menikmati larangan Allah ketika meninggalkannya? Karena yang kita lakukan bukan dasar cinta. Jadi takwa itu harus dengan dasar cinta, baru istiqomah. Baru istiqomah itu. Karena kita selalu menganggap itu kebutuhan saya. Jadi tahapan-tahapan ini kalau kita tidak lalui, maka hijrah kita semu. Hari ini kita hijrah, besok berubah. Hari ini kita menampakkan diri kita senang. Allah itu tidak melihat bahwa kita ini istiqomah, kalau kita hijrah. Kalau hanya berubah sesaat. Ingat, hijrah kita itu betul-betul hakiki ketika kita bertahan sampai akhir hayat. Karena Allah menilai perubahan positif kita ketika kita mempertahankan sampai akhir hayat. Apa kata Nabi alaihissalam? Innamal a'mal bil khawatim. Hijrah manusia, perubahan positif manusia itu akan dinilai betul-betul perubahan positif yang bertahan sampai dia meninggal dunia. Makanya kata ulama, hijrah itu wajib. Taubat itu wajib. Tapi lebih wajib bagi yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Karena, tapi saya yakin di sini ibu-ibu nggak ada yang 40. 40 tahun. Ya. 60 tahun. Jadi, amal perbuatan manusia di atas 40 karena sudah mendekati 60 atau 70. Umur rata-rata umat Nabi 70. 60 sampai 70 ini rata-rata ini. Kata Nabi alaihissalam, wa qalluhum man yajudzalik, sedikit yang lebih dari 70. Berarti kata Nabi alaihissalam, amal apapun, zikir ibu, sholat ibu, berbuat baik sama suami, berkhidmat, mendidik anak, semua. Yang dilakukan 40 ini, apapun itu yang menjadi penentu di saat kita meninggal dunia. Husnul khatimah atau sul khatimah. Kalau udah 40 masih suka maksiat, itu yang menentukan sul khatimah. Hati-hati. Jadi bagi yang berhijrah, main-main sama Allah di atas 40, jangan bermimpi husnul khatimah.
Karena nasibmu di akhir hayat ditentukan oleh amalmu setelah 40. Kenapa? Karena kalau udah tua, jatuhnya kesetiaan dong. Ibu dengan suami, puluhan tahun berumah tangga, ya kan gitu. Sudah mulai masuk usia lanjut, berselingkuh, nggak terima, nggak masuk akal. Justru di masa tua itu yang nggak ada setia, kemanapun bersama. Kesetiaan itu dilihat di kapan? Di awal, tengah, apa di akhir? Di akhir. Di akhir. Itulah kesetiaan kita kepada Allah, dilihat di akhir. Jadi kita jangan, alhamdulillah saya sudah hijrah Ustaz, saya udah ini, udah kajian. Nggak bisa, ikut ngaji buat kita cinta Allah atau tidak. Kan kita tahu hanya diri kita, bukan orang lain, nggak usah cerita-cerita. Terus, jangan merasa mencapai titik tertentu dari satu kebaikan. Karena kita nggak tahu akhir hayat kita gimana. Makanya kita, pertama, jangan pernah lepas dari doa. Nabi yang sudah dijamin surga, yang sudah pasti husnul khotimah, doa yang beliau selalu baca, panjat kepada Allah, ya muqallibal qulub. Itu. Perbanyak ibu, ya muqallibal qulub, hati qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub. Sekarang ini pencopet hati banyak sekali, bukan pencopet uang. Luar biasa. Wallahi, pembegal. Kita nggak usah takut membegal motor kita, kendaraan kita. Yang membegal hati ini banyak. Banyak. Khataful qulub, pembegal hati begitu banyak. Itu yang memalingkan kita dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah, sampai kita kepada Malik Yaumiddin. Jadi yang menentukan kebahagiaan akhirat, hati kita. Jaga hati. Apa makna menjaga hati kalau gitu? Menjaga hati agar tetap cinta. Nah, jadi untuk mencapai cinta, belajar agama, lalu diresapi, jangan cuma dikumpulin, bukan cuma jadi wawasan, diresapi. Oh iya ya, oh iya. Karena ilmu agama yang diresapi melahirkan rasa takut. Tapi kalau ilmu agama yang ditumpuk, ngaji, tiap hari ngaji, tapi sekedar tahu, tidak akan melahirkan cinta dan takut kepada Allah. Ngajilah, tuntut ilmu agama, lalu diresapi. Itulah hebatnya. Mengapa Aisyah seorang wanita hebat? Karena kuncinya beliau pegang. Bayangkan Aisyah itu umur ketika ditinggal wafat Nabi, itu kata ulama sebagai mengatakan 17, ada bilang 18. Bayangkan ditinggal wafat. Tapi 17 atau 18 tahun, dia wanita paling alim. Tidak ada wanita di saat itu yang paling alim daripada Aisyah. Kenapa kok dia belajar sama Nabi dari umur 9 tahun? 9 tahun. Kenapa? Pertama, nah ini penting, cara menuntut ilmu agama dengan baik. Pertama, ikhlas. Ngajilah karena Allah. Karena ilmu agama itu anugerah Allah. Allah tidak berikan ilmu agama kepada orang yang pintar. Allah Jalla wa'ala tidak memberikan ilmu agama kepada orang yang memiliki kelebihan. Apapun kelebihannya itu. Tapi Allah beri ilmu agama kepada orang yang bersih hatinya. Kepada orang yang bersih hatinya. Makanya anak ulama belum tentu ulama. Tapi ada anak, orang awam. Awam betul orang tuanya, tapi anaknya ulama. Makanya kata Imam Malik, kalau seandainya ilmu agama itu warisan, saya nggak perlu ngajarin repot-repot anak saya ini ulama. Tapi belum tentu anak saya ulama. Dan banyak ulama, anaknya bukan ulama. Siapa yang diberikan ilmu oleh Allah? Yang bersih hatinya. Yang bersih hatinya. Lalu, ya, setelah ikhlas dalam menuntut ilmu agama karena perintah Allah, fokus. Biqalbin aqul. Konsentrasi, fokus. Karena orang yang tidak fokus, dia tidak diberi ilmu oleh Allah. Kemudian, bilisanin saul. Banyak bertanya akan sesuatu yang tidak dipahami.
Tanya aja, jangan malu bertanya. Silahkan, kalau ada yang tidak kita pahami, tanya. Kemudian diamalkan. Karena orang yang mengamalkan ilmu akan Allah tambah ilmu. Walladzina tadau zadahum huda wa taqun taqwahum. Dan orang yang mengamalkan ilmunya, aku tambah ilmunya. Terus bertambah. Jadi diamalkan sedikit demi sedikit. Nah, dari penghayatan lahirlah takut kepada Allah. Dari takut muncul cinta. Kalau sudah cinta otomatis taat. Itu 4 kali berkaitan. Ilmu, ya, penghayatan, takut, cinta. Mungkin 5. Taat. Ini tahapan. Kemudian apa kata Allah Jalla wa'ala? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Lalu Allah kenalkan tadi kan Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti Allah ingin menegaskan ibadah itu cinta kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami bertawakal, memohon pertolongan. Allah menyebutkan di sini ya, tujuan dan sarana. Tujuan ibadah, sarananya adalah tawakal. Tawakal di sini oleh para ulama diterjemahkan doa. Ibadah yang konsisten, yang diapit, kata Ibnu Qayyim, yang diapit oleh doa. Al-ibadatu daimatun mahfufatun bi isti'anah atau bil aunain. Jadi ibadah yang konsisten itu diapit oleh 2 isti'anah. Apa maknanya? Artinya seorang muslim itu untuk menjaga cintanya, menjaga ketaatannya, banyak doa. Banyak doa kepada Allah, baik doa secara lisan maupun doa secara perbuatan. Karena ibadah itu hakikatnya doa. Nggak mungkin orang ngaji nggak minta apapun kepada Allah. Pasti ada harapan. Itu namanya ibadah. Itu namanya doa. Dan ingat para jamaah sekalian, yang menyatukan amal, ketaatan dengan hati, itu doa. Makanya orang yang hatinya dan amalnya itu berjarak, karena dia banyak bicara. Banyak ngoceh. Tapi orang yang tidak banyak bicara, berbicara sesuai dengan kebutuhan, berbicara yang baik, connect dia antara hati dan amalnya. Makanya kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah akhir, maka dia pasti berbicara yang baik. Makanya kata Ibnu Rajab, perhatikan. Lihat Nabi, orang yang cinta Allah, rindu Allah dan taat pada Allah. Dibanding sahabat, beliau yang paling irit bicara. Jadi kalau kumpul sama sahabat, beliau paling diam. Paling banyak diam dan irit bicaranya. Sahabat dibanding generasi berikutnya tabiin, kalau kumpul, sahabat paling irit ngomongnya. Tabiin dibanding atba'ut tabiin, tabiin lebih irit bicaranya daripada atba'ut tabiin. Lah kita lebih irit atau lebih banyak? Semakin mendekati kiamat, semakin banyak bicara. Sedang-sedang aja. Tahu dari mana, Bu? Makanya kita disuruh menjaga lisan. Lisan itu, para jamaah, penghubung antara hati dan amal. Siapa yang tidak mampu menjaga lisan, tidak Allah beri taufik untuk selalu berbuat baik. Tidak dimudahkan oleh Allah untuk bisa selalu berbuat baik. Karena dia tidak bisa menjaga lisan. Kata Nabi alaihissalam, setiap pagi loh, semua anggota tubuh kita mencela lisan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu mereka berkata kepada lisan, ya lisan, kami sulit berbuat baik karena kamu tidak terjaga dengan baik. Innama nahnu biki. Innama nahnu bika. Ini istaqamta istaqamna. Ini awajata iwajatna. Kalau kamu terjaga dengan baik ya lisan,
kami bisa berbuat baik. Tapi kalau kamu tidak bisa terjaga dengan baik, kami sulit berbuat baik. Jadi ternyata yang membuat mata ini melihat yang baik saja, membuat pendengaran ini selalu mendengar yang baik, tangan selalu membuat melakukan yang baik, itu di sini, kunci di sini. Ini apa ini? Jubirnya hati. Mau tahu hati orang, lihat lisannya. Makanya kata Ibnu Qayyim, fa inna lisan turjumanul qalb, juru bicaranya hati itu lisan. Kita mau tahu hati ini orang busuk atau tidak, lihat lisannya. Oh, dia pura-pura, lihat aja nanti aslinya kalau dia safar. Atau pada saat tertentu, dia akan keluar aslinya. Wallahi subhanallah, Allah Jalla wa'ala membantu kita mengetahui seorang dari lisannya. Orang yang hatinya busuk tidak terjaga lisannya. Terutama dalam keadaan duka, dalam keadaan mengalami musibah, lisan itu terlihat. Makanya coba, orang yang meratap, kata ulama apa? Tasakhi, tasakhut lisannya, ya Allah kenapa begini, kenapa dulu anak saya takdir kejam, lihat lisannya nggak dijaga. Hati yang cinta ke Allah terlihat pada lisannya. Orang yang beramal ibadah istiqomah dijaga oleh lisan. Berarti sebelum istiqomah amal, istiqomah lisan. Sebelum istiqomah lisan, istiqomah hati. Jelas ya? Lalu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk. Apa itu hidayah? Yang kita minta setiap hari dalam sholat fardu kita, dalam sholat sunnah kita, hidayah. Kenapa? Karena hidayah kita, hidayah Allah Jalla wa'ala, adalah yang mempertemukan kita dengan Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim, nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang mutlak, ada nikmat yang relatif. Jadi kita jangan merasa dimuliakan Allah kalau diberi nikmat yang bersifat relatif. Misalnya Allah kasih kita keturunan, berarti Allah sayang sama saya karena dikasih keturunan. Belum tentu, itu relatif. Kita diberi nikmat harta, harta berlimpah, berarti Allah sayang. Nggak ada kaitannya sayang dengan nikmat yang bersifat relatif. Sayangnya Allah itu dibuktikan dengan diberi nikmat yang mutlak. Apa itu hidayah? Para jamaah. Nikmat relatif, kalau hilang dari kehidupan kita, pasti ada gantinya. Tapi kalau nikmat mutlak hidayah, kalau kita kehilangan hidayah, berarti kita kehilangan Allah. Kalau sudah kehilangan Allah, tidak ada gantinya. Itu makna setiap kita dzikir raditu billahi robba. Itu makna doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu maknanya. Itu maknanya. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah dengan cinta itu menuntun kita kepada 4. Makanya hidayah itu maknanya 4. Hakikat hidayah yang menuntun kita berjumpa dengan Allah, itu hakikat hidayah. Kalau tidak menuntun kita kepada Allah, bukan hidayah. Kalau tidak mendekatkan kita kepada Allah, bukan hidayah. Apa itu hidayah? Manfaat hidayah yang pertama, yang menyempurnakan akal sehat dan naluri. Manusia akan tahu ini buruk, ini baik. Naluri. Siapa yang membuat nalurinya itu betul-betul berfungsi dengan baik, akal sehatnya berfungsi dengan baik? Hidayah. Allah menamakan naluri dengan hidayah sebagai surah Al-A'la. Faqaddara fahada, yang mengukur rezekinya dan memberinya naluri yang baik. Kenapa ada lesbi? Kenapa ada homo? Karena nalurinya nggak baik. Secara logika saja, kok perempuan mau perempuan? Kok logikanya di mana? Kok laki-laki mau laki-laki? Kenapa tidak berfungsi dengan baik? Akal sehatnya. Karena dia kehilangan hidayah. Seorang ibu sampai membunuh anaknya, di mana nalurinya? Jadi orang itu kalau sudah kehilangan nalurinya, sudah kehilangan akal sehatnya, dia akan berbuat seperti binatang. Ayah mengambil anaknya. Ibu membunuh, seorang anak membunuh ibunya karena tidak dibelikan motor. Lihat peristiwa yang ada di sekitar kita, kasus. Udah gak ada naluri. Udah. Kenapa? Kehilangan hidayah. Itulah sebabnya. Makanya kita ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadilah saya orang yang berakal sehat. Itu maknanya. Yang kedua, hidayah artinya apa? Semangat menuntut ilmu. Yang membuat kita mengenal Allah. Makanya orang yang mengajarkan ilmu agama disebut memberi hidayah.
Nabi alaihissalam katakan, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Ya Muhammad, kamu itu menuntun manusia kepada hidayah, itu belajar mengajarkan agama. Yang ketiga, hidayah hati yang menjadikan hati cinta Allah. Ini yang membuka hati kita untuk lebih sadar, lebih terbuka. Namanya hidayah taufik. Yang keempat, hidayah yang menuntun kita ke surga. Sampai di surga, ya makanya kata Imam Ahmad, ya Imam, kapan manusia mulai merasakan kebahagiaan hakiki? Kata beliau, manusia itu mulai merasakan kebahagiaan sesungguhnya ketika kakinya sudah mulai melangkah ke surga. Kalau sudah melangkah kakinya satu langkah ke surga, itu bahagia dia. Nah, orang yang masuk surga, pertama kali melangkah kaki dia bilang apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menuntun kami sampai ke surga. Nah, hidayah para jemaah sekalian. Hidayah itu kata Ibnu Qayyim mengenal Allah, memprioritaskan Allah, ma'rifatul haqqi wa itharuhu wal amalu bihi wa da'watu ilaihi was sabru alaihi. Hidayah itu apa? Hidayah itu mengenal Allah, memprioritaskan Allah di atas segalanya, mengamalkannya, membuktikan cintanya dengan taat, ngajak orang untuk cinta Allah, sabar ketika mengajak anak, yuk nak kamu cinta Allah. Makanya anak soleh itu anak yang cinta Allah, itu anak soleh. Suami soleh, suami yang cinta Allah, udah itu kuncinya sudah. Orang yang baik itu orang yang cinta Allah. Lepas saja dia dimanapun pasti dia akan jadi orang baik. Karena orang baik orang yang baik hatinya. Ihdinas siratal mustaqim. Dikatakan para jamaah sekalian, jalan sirat itu cuma satu. Tapi kalau jalan syaitan, Allah menyebut subul, jalan-jalan. Coba, kalau bicara jalannya Allah, itu Allah hanya mengatakan tidak ada satupun jalan Allah disebut di Al-Quran kecuali sirat. Wa anna hadza sirati, ini jalanku. Berarti jalan menuju Allah hanya satu. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa silakan beragama apapun selama tujuannya sama, nggak ada masalah. Tidak bisa. Jalan Allah hanya satu. Apa jalan Allah Subhanahu wa taala? Jalan Allah Islam. Tidak akan bertemu Allah seorang yang tidak mengenal agama Islam. Jalan Allah hanya satu. Makanya berbahagialah kalau kita punya orang tua sampai meninggal Islam. Berbahagialah punya keluarga sampai meninggal Islam. Kenapa? Bisa berhubungan, bisa memiliki relasi sampai akhirat nanti. Makanya anak yang bisa mendoakan orang tua yang meninggal mereka dalam keadaan Islam. Nabi alaihissalam pernah ingin ziarah ke makam ibunya, lalu dia mengatakan, ya Allah, boleh nggak saya doa untuk ibu saya? Kata Allah, tidak boleh. Ibu saya, Allah, saya mendoakan untuk ibu saya. Tidak. Lalu apa kata Nabi alaihissalam? Saya tidak boleh mendoakan ibu saya. Izinkan aku ya Allah untuk ziarah ke makam ibuku, diizinkan. Berbahagialah ibu para jamaah ketika orang tua kita muslim, kita masih mendoakan, bisa mendoakan mereka. Bisa mendoakan mereka. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan Allah hanya satu. Istiqomah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Jadi, kalau ingin nikmat, kuncinya taat Allah dan Rasul-Nya. Udah itu aja. Kalau ingin nikmat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena dalam surah Al-Maidah Allah jelaskan, wa may yuti'illahu rasul fa ulaika alladziina ma'al ladziina an'ama Allahu 'alaihim. Orang yang taat pada Allah Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan nikmat. Seperti para nabi, siddiqin, orang yang jujur, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Jadi kenikmatan itu terletak pada ketaatan. Coba ibu datang pengajian, terasa adem nggak bu hati? Karena AC atau karena materi? Dua-duanya. Tapi ademnya AC beda loh bu, nggak sampai dalam bu. Betul ya? Ibu kalau sudah ngaji gimana rasa hati rasanya?
Beda, lebih tenang. Setiap kita pulang dari umroh, dari haji, tenang nggak hati? Tenang. Walaupun banyak keluhan, tapi nggak ada orang kapok saya ke Mekah. Nggak ada kan? Kalau udah berkaitan dengan hati, tidak ada bosan. Tidak ada bosan. Maunya datang lagi, datang lagi. Udah lama kita nggak berangkat, ya Allah, rindu saya. Orang yang gagal haji nangis loh. Kenapa ya Allah, saya nggak merasakan bercengkrama dengan Allah. Makanya haji itu apa artinya? Haji itu artinya qasoda, menuju rumah Allah. Berziarah, bukan ziarah ya. Ziarah itu umrah. Haji itu qasoda, artinya memang ingin bertamu ke Allah. Nah, ini definisi musafir. Definisi tamu, maaf. Kaitan haji dengan tamu. Siapa? Apa itu definisi tamu? Perhatikan. Tamu yang wajib kita muliakan, yang memang datang dari jauh, bermaksud menuju rumah kita. Itu tamu. Jadi kalau tidak bermaksud menuju rumah kita, misalnya ke tetangga kita di Dharma Wangsa ini, terus dia, dari mana? Dari teman, mampir deh, oh ingat ke rumah ibu, ke rumah, mampir deh, ada teman di sini, baru ingat saya. Itu bukan tamu. Jadi kalau mau dikasih air putih boleh, nggak dikasih nggak apa-apa. Oh ya, kalau mampir, tapi pun kita nggak boleh tidak wajib maksimal untuk menjamu. Yang wajib untuk kita jamu secara maksimal adalah tamu. Siapa tamu? Yang datang dari jauh, dari jarak safar. Kalau dari Jakarta aja, kasih aja terserah. Mau kasih makan boleh, nggak dikasih makan boleh. Iya. Kata Nabi alaihissalam, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyakun dhaifa." Yang beriman kepada Allah akhir wajib memuliakan tamu, wajib. Jadi kita harus paham tamu itu siapa. Tamu itu yang datang dari jauh, dari jarak safar, dari rumahnya, memang bermaksud mendatangi rumah kita. Itu namanya tamu. Jadi kalau ada datang dari kampung, harus keluarin bu semuanya. Lauknya, kuenya, semua. Yang masih dari kue lebaran, keluarin semua. Semua, iya, semua. Nggak ada, beliin yang istimewa. Itu diuji keimanan kita. Tapi kalau mereka hanya mampir karena tujuannya bukan rumah kita, ya tidak harus maksimal menjamunya. Atau dia bukan dari jarak safar, bukan tamu itu. Sekedar mampir namanya. Mampir dengan bertamu beda. Kita ke tanah suci itu bertamu, haji bertamu, makanya lama di sana. Makanya Nabi bertamu itu bahasa 3 hari. Bertamu itu dengan bermalam 3 hari. Kalau lebih 3 hari, 3 malam nggak tahu diri kata Nabi. Oh iya, serius. Al-dhiyafatu tsalas, bertamu sampai nginap di rumah orang yang kita bertamu di rumahnya itu dibatasi sampai 3 malam. Salah. Lebih dari 3 hari. Pasti udah ngeluh tuh. Udah istilahnya hatinya ini orang kapan pulang, nggak pulang-pulang gitu loh. Kan gitu. Makanya di sana pun di tanah suci di sana haji, itu sebetulnya puncaknya hanya 6 hari. Kenapa mereka lama? Yang reguler 40 hari, yang plus itu mungkin di atas 20 hari. Karena masalah pesawat saja. Sebetulnya 6 hari. Tarwiyah, ya, kemudian tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bahkan 7 hari. Hari tarwiyah. Sampai hari tasyrik ke-13. Nggak lama. Kenapa sampai begitu? Lama sampai 6 hari atau 7 hari. Karena memang bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali lagi para jemaah sekalian tentang nikmat itu dengan taat kepada Allah. Semua yang tidak sejalan ketaatan, semua hal yang tidak bernuansa taat kepada Allah, dia tidak mendatangkan ketenangan batin, tidak. Kenikmatan hati, ketenangan batin hanya diraih melalui taat kepada Allah. Silakan ibu misalnya, ibu pergi ke Eropa. Tapi tidak ada nuansa taat di sana, beda kenikmatannya. Tapi ketika orang ke tanah suci, yang mungkin fasilitas hotelnya lebih mewah, di Eropa sana, di Amerika sana, mungkin saya biasa, kalau di Mekah ya biasa, di sana luar biasa. Tapi kok kenikmatan di hatinya beda. Karena haji dan umroh nuansa taatnya kuat. Maka terasa di hati luar biasa. Sampai kadang-kadang kita melihat air mata tanpa kita terasa. Kita misal di hotel depan kita Ka'bah, ya Allah. Melihat Ka'bah, ya Allah, netes. Tapi yang buat hati menetes iman kepada Allah Jalla wa'ala. Ya.
Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim. Siratal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada akhir ayat, Allah Jalla wa'ala ingin mengajarkan kita agar istiqomah. Nah, ini istiqomah. Ghairil maghdub waladdallin. Mau kamu istiqomah, mau kamu bahagia, mau kamu sampai akhir hayat terus istiqomah dalam keadaan beriman, meninggal dunia. Perhatikan dua. Ghairil maghdub. Setiap kamu berilmu, amalkan. Waladdallin, jangan lestarikan kebodohanmu, keawamanmu terhadap agama. Jadi orang yang tidak membiarkan dirinya bodoh terhadap agama, itu menuju istiqomah. Atau berilmu doang, tapi tidak diamalkan, rusak istiqomahnya. Jadi orang yang istiqomah adalah yang seimbang antara ilmu agama dan amal. Baik, kesimpulan terakhir. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Fatihah itu Al-Fatihah itu memberikan kesimpulan. Tiga poin utama. Yang pertama adalah rahmat, hidayah, kenikmatan. Rahmat yaitu cinta. Siapa yang cinta Allah, maka dia dekat dari hidayah. Siapa yang memberikan hatinya kepada Allah Jalla wa'ala, lebih cinta Allah, hidupnya bernuansa ikhlas, maka dia dekat dari hidayah. Makanya kata Ibnu Qayyim, hidayah itu nggak ada ujungnya, nggak ada batasnya. Al-hidayatu la nihayata laha. Hidayah itu nggak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Semakin kita cinta Allah, semakin bertambah hidayah. Terus dia. Itu yang disebut puncak hidayah, namanya ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah dengan kekuatan cinta. Jadi berikan hati kita ke Allah, udah itu dulu. Nanti kita akan didekatkan Allah kepada hidayah. Cinta kasih ar-Rahmah, ar-Rahman, ar-Rahim. Jangan berikan hati kepada selain Allah. Hati ini untuk Allah Jalla wa'ala. Semakin kita berikan hati ke Allah, semakin dekat hidayah. Semakin sempurna hidayah Allah kepada kita. Kalau sudah berada atas hidayah, nikmat. Pasti hidup ini nikmat. Karena tidak ada kenikmatan hidup tanpa hidayah. Jadi jaga itu. Cinta kasih, hidayah, dan kenikmatan. Tidak ada kenikmatan hakiki tanpa hidayah. Tanpa hidayah. Tidak ada hidayah, bahkan tidak akan sempurna hidayah dalam hidup kita, yang akan mengantarkan kita berjumpa dengan Allah, kalau kita tidak hidup dengan cinta kasih kepada Allah. Cinta kasih, cinta yang disertai dengan amal dan taat, itu namanya cinta kasih. Sudah itu saja, jaga hati dan amal. Makanya kalau kita pulang kampung ke akhirat, kita bawa apa? Hati dan, ya kan? Cinta, kasih. Kasih itu buktinya amal. Apa yang buat kita cinta kepada anak? Diperhatikan, kasih. Apa yang buat kita sayang sama suami? Kasih, dia sakit, dirawat. Itu kasih namanya. Cinta, kasih. Ya, cinta dan taat kepada Allah. Itu saja dijaga, hidayah pasti menyertai kita. Kalau hidayah menyertai kita, hidup ini nikmat, lengkap hidup ini. Terakhir, para jemaah sekalian, mau tahu hidup ini lengkap? Hidup ini sempurna. Kata Nabi alaihissalam, orang hidupnya sempurna, yang ada padanya 3 hal. Yang pertama, qalban syakir. Dia memiliki hati yang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, lisanan dzakir. Dia memiliki lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertutur kata yang baik. Selalu membaca Al-Quran. Membaca sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, seorang yang lengkap hidupnya, yang memiliki pendamping hidup yang soleh. Yang tidak atau belum memiliki pendamping hidup yang soleh, berarti belum lengkap hidupnya.
yang memiliki pendamping hidup yang soleh. Ya minimal namanya soleh. Terserah. Jelas ya? Baik, ibu-ibu sekalian, para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita tadabbur surah Al-Fatihah. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita diberkahi Allah. Semoga kehadiran kita ini di majelis ini diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil. Mungkin di antara jamaah atau ibu-ibu ada yang bertanya atau tidak ada pertanyaan, Bu Lucy? Saya kira sudah cukup kayak. Hah? Berarti ada yang kurang jelas dong, masih ada yang nanya juga. Ya, silakan. Boleh, tanya langsung boleh. Oke, pakai mic kali. Nyala, nyala. Terima kasih Terima kasih untuk Anda. Saya ingin bertanya mengenai seputar pengasuhan anak Ustaz terkait dengan kajian dan sebelumnya. Pertama, ketika kita masih ada perasaan khawatir terhadap anak, atau misalnya lihat ini kok kayaknya ekspektasinya belum sesuai sama yang kita harapkan gitu Ustaz. Kita khawatir dan apa jadi itu apakah karena kita terlalu mencintai kita karena dunia atau karena Allah bagaimana kedatangannya itu pertama. Dan bagaimana menggiring itu membuat itu menjadi sebenarnya dasarnya cinta kepada Allah. Kedua, bagaimana cara-cara praktis yang bisa diterapkan sehari-hari untuk membuat anak takut dan kemudian cinta kepada Allah. Lalu saya pernah juga mendengar Ustaz, anak-anak itu dibuat untuk cinta kepada Allah sehingga dia akan lebih mudah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mohon tips-tipsnya. Iya, iya. Begini, yang pertama saya ingin beritahu terkait dengan kesuksesan mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendidik anak. Jadi mendidik anak itu ibadah. Jadi jangan dianggap sekedar kewajiban sosial. Dianggap nggak ngurus kalau nggak mendidik, kalau nggak ngurusin. Mendidik anak itu ibadah. Karena ada perintah Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, karena Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Thalib, maksudnya menjaga anak dari api neraka adalah dengan mendidiknya. Menanamkan nilai-nilai agama pada diri mereka. Itu artinya menjaga mereka dengan cara itu. Kemudian Allah yang menyuruh kita untuk mendidik. Allah memberi tips. Karena kita tahu mendidik anak tidak mudah. Karena target kita adalah bagaimana mereka jadi anak yang soleh. Karena mendidik itu berarti membuat hatinya baik. Itu target mendidik itu. Target mendidik adalah membuat hatinya baik. Karena kalau udah baik hatinya, pasti dia akan menjadi orang soleh. Dua sebab terbaik yang sangat efektif dalam mendidik anak. Apa kata Allah? Yang pertama, banyak berdoa. Jadi seorang ibu yang doanya mustajab, seharusnya lebih banyak mendoakan anak, bukan mau marahi anak, ngomelin anak. Mulut seorang ibu itu supaya mendekati keberhasilan sesuai dengan ekspektasi seorang ibu terhadap anak adalah doa. Makanya Allah jadikan doa mereka mustajab. Terutama ketika anak itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Wah, ini anak ini suka ngelawan. Anak ini kok sholatnya susah. Anak ini pergaulannya nggak beres. Nah, di situ doa yang banyak. Lawan ketidakberesan pada anak dengan doa.
Karena Allah Jalla wa'ala akan mendekatkan ikhtiar kepada keberhasilan ketika dijalani dengan doa. Yang kedua, keberhasilan dalam mendidik anak adalah keteladanan. Allah Jalla wa'ala akan membuat usaha kita, ikhtiar kita mendidik anak itu cenderung gagal, berpotensi mengalami kegagalan ketika kita tidak mampu beri contoh. Makanya kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, "Aidin nas bifi'lik wala ta'ithum biqaulik." Nasihati keluargamu dengan perbuatanmu. Jangan suka menasihati anakmu, keluargamu dengan ucapanmu. Karena nasihat dengan perbuatan, dengan keteladanan itu lebih efektif. Dua ini sebab terbaik. Allah yang menetapkan. Jadi banyak berdoa dan beri contoh. Ayo, satu. Yang kedua, wajar orang tua banyak harapan kepada anak. Tapi ingat, tugas kita hanya mendidik. Tugas kita hanya membimbing. Tugas kita hanya mengarahkan. Hasil, Allah urusannya. Jangan sampai hati ini, ekspektasi kita ke hasil, itu keliru. Itu zonanya Allah. Zona kita ikhtiar. Mengarahkan, mendidik, membimbing, menuntun. Hasil, kenapa ya? Kok ekspektasi saya nggak tercapai, nggak sesuai? Loh, Anda ini siapa? Kita ini makhluk. Makhluk itu hanya wilayahnya ikhtiar, hasil Allah. Dan Allah mengajarkan kita hal itu. Pelajaran penting dari kisah Nabi Nuh. Nuh itu seorang orang tua terbaik itu. Tidak ada satupun pendidikan yang beliau berikan kepada anak kecuali yang terbaik. Bayangkan menjadi rasul, berdakwah selama 950 tahun. Kalau orang lain aja didakwai 950 tahun, 950 tahun nggak lama itu, bukan sebentar itu. Tapi ternyata anaknya tidak berhasil beliau didik, jadi anak yang kufur. Berarti dari situ kita belajar, oh iya, saya boleh mendidik, saya boleh mengarahkan, tapi hati tidak boleh, harus sesuai dengan harapan saya, nggak boleh. Serahkan ke Allah. Yang penting apa? Yang penting apapun yang kita lakukan, membuat kita terbebas dari pertanyaan dan hisab Allah. Itu yang penting. Jangan sampai kita ditanya, kita tidak bisa jawab. Bukan yang penting saya harus punya anak soleh, nggak begitu. Nggak begitu. Yang penting, apa yang kita lakukan di dunia, membuat kita bisa menjawab pertanyaan Allah nanti di akhirat. Itu yang. Jadi kalau misalnya, na'udzubillah, ada orang tua anak neraka, yang penting dia selamat. Karena nanti di akhirat masing-masing. Apa Allah tanya? Kenapa anakmu tidak soleh? Tidak Allah tanya. Tapi Allah tanya, apakah kamu mendidik anakmu? Itu yang ditanya. Allah Jalla wa'ala tidak menanyakan kita, tidak bertanya pada sesuatu yang merupakan wilayahnya Allah, nggak ditanya. Kenapa kamu didik tidak sampai membuatnya berhasil, tidak membuatnya soleh? Nggak ditanya oleh Allah. Allah hanya bertanya, apakah kamu telah mendidik anakmu? Jadi, kita ini hendaklah menyibukkan diri, memfokuskan diri kita kepada sesuatu yang akan ditanya oleh Allah nanti. Kalau kita sudah fokus kepada apa yang ditanya oleh Allah dan kita siapkan jawabannya, sudah tenang. Tenang kita. Karena kita akan kembali menghadap Allah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Jadi gak usah terlalu risau, terlalu melampaui daripada batasan kita. Nggak bisa begitu. Tetapi selama anak masih hidup, masih ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Terus doa. Bagaimana kalau anak kita sudah dewasa, sudah berumah tangga, ya mungkin doa lebih efektif, mungkin doa yang banyak. Ya nggak apa-apa, nasihat, kasih masukan, berkomunikasi dengan anak. Ya, bicaralah dari hati ke hati, karena anak yang dewasa itu harus lebih ditingkatkan komunikasinya. Tidak seperti kita melakukan anak mereka ketika kecil, nggak boleh. Jadi kita harus memperlakukan anak sesuai dengan usianya. Ya kan, cara bicara, cara menghukum beda. Jadi itu, kita sebagai ibu doa. Senjata seorang ibu dan orang tua itu doa. Doa terus.
Sudah, nggak ada putusnya. Karena begini, kata Umar Khattab, kalau orang berdoa, jangan mengharapkan ijabah. Yang penting kalau Allah sudah menggerakkan hati mau doa, itu sudah luar biasa. Karena gini, doa itu bukan mencari ijabah. Doa itu sebab Allah mencintai kita. Pahami? Doa itu sebab Allah mencintai kita. Karena orang yang semakin berdoa, semakin banyak dia akan dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta kita, Allah pasti beri yang terbaik. Jadi doa aja, ya nggak pernah dikasih, nggak doa deh, salah. Doa itu sebab terbaik menjemput cinta Allah. Makanya Allah itu selalu mengijabah doa. Para jamaah, kita berdoa, seorang ibu berdoa, nggak Allah ijabah di masa dia hidup, pasti Allah ijabah setelah dia meninggal dunia. Wallah, tidak sia-sia angkat tangan kita. Kenapa? Mungkin dia nggak ngelihat anaknya soleh, tapi cucunya. Mungkin dia nggak lihat cucunya, cicitnya. Nggak tahu ternyata dia dikubur. Si nenek ini dikubur, mau diadab, dia tidak diadab karena doa cucunya. Kenapa? Jangan-jangan cucunya itu soleh, berkat doa neneknya waktu dia hidup. Jadi jangan merasa sia-sia doa kita. Jangan mengharapkan ijabah doa yang bersifat instan. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Ya kenapa saya udah doa anak saya loh. Yang penting kan keturunan. Doa yang banyak. Sampai Allah jadikan doa seorang ibu itu mustajab, pakai dong. Pasti nggak ke anak, ke cucu. Nggak cucu, ke cicit. Terus pasti ada. Dan tidak sia-sia. Doa mereka efektif bagi kita, bermanfaat di barzah dan di akhirat nanti. Wallahi banyak amalan kita yang tidak mengantarkan kita surga. Ada orang tua, kata Nabi alaihissalam, dia selamatin neraka, masuk surga, tapi paling rendah. Kata Allah, Jalla wa'ala, kamu bukan di sini tempatnya. Surga masih tinggi lagi 100 derajat. Jarak antara derajat surga yang pertama kedua seperti jarak bumi dan langit. Naik lagi ke derajat yang kedua. Oh ya Allah, lebih mewah ya Allah. Setelah sampai di derajat kedua, naik lagi. Naik lagi. Lalu orang itu bertanya, ya Allah, saya dinaikkan derajatnya di surga ini sampai ke tempat yang lebih mewah lagi. Apa karena sholat saya? Bukan. Apa karena puasa saya? Bukan. Apa karena sedekah saya? Bukan. Apa karena umroh saya? Bukan. Apa karena haji saya? Bukan. Lalu karena apa ya Allah? Berkat doa keturunan. Allahu Akbar. Bistighfari waladika laka. Karena anakmu, cucumu doa. Jadi kita ini, anak yang berbakti ke orang tua, yang selalu doa. Ibu ngasih duit ke orang tua, sayang, merawat, sering telepon, sering WA, sering berikan sesuatu apa. Itu bukan saya yang terbaik. Saya yang terbaik orang tua, doa. Rabbi firli wali walidayya. Apalagi mereka telah meninggal. Karena yang sangat mereka butuhkan doa. Begitu, Ibu. Kemudian bagaimana anak itu soleh? Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, didik agama. Karena anak ini, dia dikatakan baik karena hatinya baik. Hatinya cinta Allah, takut Allah. Sudah, itu target kita. Kalau udah takut, cinta, lepas aja dia. Lepas. Dimanapun dia berada, dia akan selalu menjadi orang yang soleh. Ya. Lalu, bagaimana dia cinta Allah? Yang pertama, tadi, dia harus belajar agama. Karena tak kenal maka tak sayang. Dia harus belajar agama, dia harus kenal agama. Mau jadi apapun silahkan. Tapi harus ada porsi agama di dalam diri dia. Sehingga dia menjadi orang apapun, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi seorang ahli IT, menjadi seorang presiden, menteri, pejabat, pengusaha. Hatinya ada Allah di sini. Begitulah Ibrahim, bapaknya para nabi. Dia nggak ngasih harta Ibrahim, ke Ismail, ke Ishak, nggak mau warisin harta, nggak punya duit, nggak punya harta dia. Tapi dia warisi apa? Warisi agama. Makanya semua anak Ishak nabi. Dari Ismail hanya satu, Rasulullah SAW. Tapi diwariskan oleh Ibrahim kepada anaknya. Agama. Nah, kalau orang tua itu merugi, kalau dia hanya mewariskan harta, harta itu jadi bahan rebutan. Dia sensitif dia. Jadi karena anak ini mau nggak punya duit atau punya duit, punya harta, tenang aja, penting punya agama, udah.
Karena anak ini, kalau dia nggak punya agama, orang tua duitnya banyak, dia doakan anak orang tua cepat mati. Itu bisa. Tapi kalau dia sudah punya agama, orang tua nggak punya apa-apa, tetap dia berbakti orang tua. Ya, makanya bikin anak itu menjadi pelipur hati, menjadi penyejuk hati dan mata. Dengan apa? Bikin dia jadi anak yang berhati baik, hati yang takut dan cinta Allah. Itu tadi, belajar agama, jaga sholat, selalu ikhlas. Pesan orang tua ke anak gini, kapanpun, nak, dimanapun kamu beramal, ikhlas karena Allah. Karena ikhlas itu pembersih hati terbaik. Kamu semua, kamu kerjakan bukan karena mamah ya. Jangan pernah kamu berbuat sesuatu yang baik, meninggalkan keburukan karena menjaga nama baik orang tua. Nggak boleh. Lakukan kebaikan, tinggalkan keburukan karena perintah Allah. Ini ikhlas. Nanti hatimu akan semakin cinta Allah. Yang kedua, jaga sholat. Karena sholat itu bukti syukur. Orang bersyukur itu bukan dengan hijab, bukan dengan jenggot, bukan dengan ngaji, bukan. Orang bersyukur itu bukti terbesarnya sholat. Allah katakan, inna a'tainakal kautsar, fasholli. Aku berikan kamu nikmat banyak, buktikan dengan sholat, kata Allah. Jadi orang yang diberi harta banyak, tapi tidak sholat, dia tidak bersyukur. Tunggu adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti syukur kita kepada Allah terbesar adalah sholat, sholat, sholat. Ya, itu. Kemudian apa? Kamu kemudian jaga akhlak. Akhlak. Apa akhlak? Kuncinya akhlak itu. Kunci akhlak baik. Jujur. Kata Nabi alaihissalam, fa inna sirqa yahdi ilal bir. Kebaikan itu kuncinya jujur. Kejahatan kuncinya bohong. Kalau anak kita mulai bohong, pasti udah mulai rusak. Nabi tidak pernah meleset omongannya. Fa innal kadhiba yahdi ilal bujur. Orang mulai berani bohong, terbuka semua pintu keburukan. Awal orang itu, anak itu bergaulnya rusak karena bohong sama orang tua. Kalau dia jujur, semua pintu kebaikan dibuka oleh Allah. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Jaga, jangan pernah kamu bohong, jujur. Udah itu aja. Mama pesan itu aja. Ya, kamu selalu dimanapun belajar agama. Ngaji, dimanapun kamu sempatkan waktu untuk ngaji, belajar agama. Yang kedua, jaga sholat, jaga kejujuran. Karena kunci akhlak baik di kejujuran. Saya kira begitu, cukup ya? Cukup? Ya, Ibu. Allah Jalla wa'ala tidak masukkan surga bagi yang punya keturunan aja. Belum tentu punya keturunan dia masuk surga karena keturunannya, belum tentu. Allah itu, kan tadi saya sampaikan, perbuatan Allah tidak lepas dari 4. Ya, rahmat, hikmah, kebaikan atau kelembutan, dan keadilan. Ya Allah, saya nggak punya anak nih. Ya, apakah saya akan naik derajat saya di surga? Apakah saya selamat kalau nggak punya anak? Allah itu menakdirkan manusia, makhluknya punya anak laki perempuan, punya anak perempuan doang, punya anak laki doang. Kayak evolusi kan punya anak laki doang nih. Ada ya? Perempuan ada? Campur, bayangkan. Ada yang punya laki doang. Ada yang punya perempuan doang. Ada yang nggak punya anak sama sekali. Tapi ingat, yang penting bukan anaknya. Yang penting cintanya kepada Allah. Buat apa punya anak banyak tapi nggak cinta Allah? Apakah surga? Yang penting ini, karena yang membuat kita ke surga itu hati. Jadi jangan berkecil hati. Allah Jalla wa'ala menakdirkan kita dengan hikmah. Ada hikmahnya di sana. Mungkin dengan tidak punya anak, kita bisa lebih sayang kepada anak yatim, kepada anak-anak keponakan misalnya. Ya kan? Banyaklah. Allah Jalla wa'ala menakdirkan sesuatu pasti punya hikmah. Nikmati saja. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang penting bukan anak-anak itu kan sebab ke surga, selalu sebab ke surga. Berarti kalau orang tidak diberi anak, berarti dia diberi oleh Allah sebab lain. Sebab lain menuju. Yang penting surga itu aja, Bu. Jangan dia enak ya punya anak, perempuan, ada laki. Jangan gitu. Lihat Allah. Oh, yang menakdirkan saya Maha Sayang. Yang lebih sayang kepada saya daripada ibu saya. Nggak mungkin Allah tidak beri keturunan karena Allah marah. Tidak, berbaik sangkalah kepada Allah. Hati ini adem.
Hati ini akan terus tenang. Dalam keadaan apapun ketika kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Asas kebahagiaan, berbaik sangka pada Allah. Sudah. Pasti kita nggak bakalan berpikiran negatif. Ya, kita tidak akan pernah ada terbesit di hati kita, pikiran kita negatif thinking, kalau kita berbaik sangka kepada Allah. Nikmat rasanya. Gitu ya. Jelas ya? Cukup? Ya, silakan. Terakhir Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bolehkah kita meninggalkan pertemanan dengan seseorang yang sudah kita maafkan kesalahannya, tidak memutuskan silaturahim, tapi hanya bertemu seperlunya? Tentang teman, pertama, Nabi SAW mengatakan, pertemanan itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Begitu kuat daya tariknya dia. Menyeret kita. Beliau mengatakan, as-sahib, kalau orang Arab kan sahib tuh. As-sahib, sahib. Teman itu memiliki daya tarik yang kuat. Banyak orang ngaji gara-gara teman, bukan suami. Mau suami, aduh, dari dulu suruh pakai jilbab, enggak. Sekarang sama temen, malah dapat hidayah dia. Banyak, di sini banyak contohnya. Saya nggak perlu nunjuk. Subhanallah, teman itu pengaruhnya kuat sekali. Makanya kata Nabi Ali, al-mar'alladhi khalili, orang itu bergantung temannya. Satu ya, jadi teman itu, pertemanan itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Makanya kata Nabi, kamu harus selektif dalam memilih seseorang menjadi teman dekat. Harus selektif kita. Siapa? Nah ini, baik. Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Kahfi mengajarkan kita cara berteman, cara bergaul, cara bersosial. Pertama, siapa yang kita anggap kita jadikan sebagai teman dekat? Yang pertama, ada dua kriteria. Yang pertama, dia mau diajak. Dia awam, ya, awam betul dia. Dia dekat dengan semua keburukan, tapi mau diajak. Mau dinasihati, jangan tinggalkan dia. Karena tidak semua orang baik gitu kan. Nggak semua orang itu Masya Allah dia sempurna. Nggak deh, kalau nggak, oh dia latar belakangnya rusak. Nggak bisa gitu. Dia itu harus diselamatkan. Dekati dia. Selama mau menerima nasihat, gampang diajak kepada kebaikan. Itu penting. Yang kedua, kalau dia ya mau diwarnai, maka yang kedua adalah yang mewarnai. Saya punya teman dekat, ya Allah, saya senang bangga punya teman dia. Kenapa? Dia yang nasihati saya di saat saya terpuruk, dia yang memberikan motivasi, dialah yang mengajak saya ke tempat-tempat yang baik, dia mengingatkan saya. Jadi yang mewarnai. Jadikan dia teman dekat. Lalu yang ketiga, Allah mengajarkan kita yang cukup say hello. Siapa? Yang tidak mau dinasihati, yang tidak mau diwarnai, atau yang tidak mewarnai. Ini orang dinasihati susah, diajak susah. Tapi nggak pernah dapat apa-apa saya sama dia. Cukup kenal saja. Kita sama dia, nggak apa-apa, cuma say hello saja cukup. Kenapa? Ingat, teman dekat itu memiliki pengaruh besar dalam hidup kita. Sampai kata Nabi, ala dini, mempengaruhi kesolehan kita dan agama kita. Teman itu pengaruhnya besar terhadap agama kita. Para ulama mengatakan teman di sini teman hidup, suami, ya. Yang kedua teman dekat. Dua ini nih. Jadi kalau suaminya salah, rusak ibadah dan agama seorang istri. Ya susah deh. Bertentangan terus. Misal gini, yang satu hijrah istrinya nih, yang ini nggak pernah sholat suaminya. Jauh sama agama, duit dulu, nyari duitnya kencang. Tapi ini pengen hijrah nih, susah dia. Akhirnya ujungnya cerai. Karena nggak cocok, udah nggak satu visi misi. Udah nggak beda dia. Udah tadi, karena udah beda. Karena suami itu merusak agama istri. Makanya pilihlah suami yang soleh. Atau teman dekat. Ya, teman pergaulan. Yang dekat siapa? Yang mau diwarnai atau yang mampu mewarnai kehidupan kita.
Kalau tidak dua tadi, maka cukup kenal saja. Walaupun tetap menjaga silaturahim. Nggak apa-apa. Karena kita tidak boleh seperti lilin, kata Nabi alaihissalam. Memberi cahaya kepada orang, tapi membakar diri. Ingin menjaga pertemanan, tapi dia merusak kita. Jangan. Dalam bergaul, kata Nabi, jangan seperti lilin. Menerangi orang, tapi membakar diri sendiri. Jangan. Itu prinsip seorang muslim. Jelas, Bu ya? Baik, kita tutup majelis kita dengan majelis subhanallah bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.